Hari ini tanggal 13 Oktober, hari Kamis ya. Sekitar pukul 16.00 ya, kurang lebihnya pukul itulah saya mendapatkan informasi bahwa Bambang Tri telah ditangkap oleh Bareskrim Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, baru saja saya mendengar informasi terkait dengan penangkapan Bambang Tri oleh Bareskrim Polri atas tuduhannya kepada Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Dan ini sudah saya perkiraan sebelumnya. Dia sudah pernah ditangkap atas kasus ini pada tahun 2016 yang lalu. Setelah keluar dari penjara, hari ini mengulangi lagi. Sudah saya prediksikan sejak kemarin di vlog-vlog saya sebelumnya. Dia akan ditangkap lagi dan nampaknya kalau dia orang waras pasti sadar dan tahu akan resikonya. Tetapi dia mengapa melakukan itu? Karena menurut saya dia akan memilih menikmati hidup di dalam penjara. Dan benar resmi Bareskrim Polri telah mengatakan bahwa sore ini, hari ini tanggal 13 Oktober, hari Kamis ya, sekitar pukul 16.00 ya, kurang lebihnya pukul itulah saya mendapatkan informasi bahwa Bambang Tri telah ditangkap oleh Bareskrim Polri atas kasus tuduhan hoax-nya kepada Presiden Jokowi ini. Dan saya cek beritanya udah ada yang naik, ini diantaranya sudah diangkat oleh CNN ya, saya baca ini. Bambang Tri penggugat ijazah Jokowi ditangkap terkait penistaan agama. Oh, ini malah penistaan agama pasalnya ya. Oke. Bareskrim Polri menangkap penggugat ijazah palsu Presiden Jokowi, Bambang Tri Mulyono terkait kasus dugaan penistaan agama. Oh, jadi penistaan agama ya. Barangkali ini terkait dengan mubahalah nih, benar ini. Saya sudah menyinggung kemarin ketika dia mubahalah dengan Sugik Nur. Tapi sebentar, saya lanjutkan dulu. Kadihumas Polri Jen Dedi Prasetyo mengatakan penangkapan terhadap Bambang dilakukan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Bambang dikabarkan ditangkap di Hotel Sofyan Tebet pada hari Kamis sekitar pukul 15.44 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi benar lah ya, sekitar pukul 16.00. Terkait ujaran kebencian dan penistaan agama, info dari Direktur Tindak Pidana Siber, ujarnya saat dikonfirmasi. Bambang merupakan penggugat Presiden Jokowi atas tuduhan ijazah palsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan seterusnya nih yang gugatan dia ya ke PN Jakarta Pusat atas tuduhannya kepada Pak Jokowi. Ia menilai Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah dalam kurung bukti kelulusan sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas nama Jokowi. PN Jakarta Pusat juga menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu dan seterusnya. Oke, cuman ini di CNN belum disebutkan pihak penodaan agama seperti apa. Tapi dugaan saya bahwa dugaan pidana penodaan agama ini terkait dengan apa yang dia lakukan ketika melakukan mubahalah di tempatnya Sugik Nur. Dugaan saya begitu. Karena setahu saya dia berbicara tentang agama, berbicara tentang tuduhan hoax-nya yang dikaitkan dengan agama adalah ketika di podcastnya dia bersama dengan Sugik Nur. Membawa Al-Quran, bersumpah atas nama Al-Quran dan lain sebagainya. Dengan mubahalah yang dilakukan dipimpin oleh Sugik Nur, mubahalah yang tidak sesuai dengan syariat mubahalah. Seseorang melakukan perbuatan, menyiarkan perbuatan yang
atas dasar alasan agama yang tidak sesuai dengan aturan syariat yang ditentukan, bisa dikenai pasal penodaan agama. Dan kalau itu benar, kalau ini tindak atau dugaan pidana penodaan agama, karena podcastnya, mubahalahnya di podcastnya Nur Sugik itu, maka Nur Sugik pun akan menjadi orang yang akan ditangkap berikutnya. Mudah-mudahan benar begitu, karena bagi saya orang-orang ini adalah sampah-sampah peradaban yang bukan hanya mengotori intelektualitas, nalar sehat masyarakat Indonesia saja, tetapi juga merusak citra Islam di tanah air ini. Islam seolah-olah dipertontonkan, Islam digambarkan dengan kebodohan-kebodohan yang nyata yang dilakukan oleh Sugik Nur. Dia bukan ahli agama, bukan ulama, tetapi bersumpah menggunakan Al-Quran untuk kepentingan-kepentingan sempit atas penafsirannya sendiri tanpa didasari ilmu pengetahuan yang cukup. Dia pernah mengatakan, katanya binatang bisa menjadi ulama. Terima kasih atas kebersamaan Anda, akan saya sampaikan update dari kasus ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, agama. Nah, maka terkait mubahalah ini saya jadi pengen ngomong. Kasusnya ijazahnya Pak Jokowi atas mubahalah yang dilakukan oleh Sugik Nur bersama Bambang Tri itu, menurut saya ini berpotensi penodaan agama. Ya, dia menyalahgunakan mubahalah. Dia menyalahgunakan salah satu syariat agama tidak sebagaimana mestinya tuntunan agama. Mubahalah itu ada aturannya, ada syarat-syaratnya. Gas sekarpe dewek, sekoplakmu dewek itu, Nur. Menurut saya ini berpotensi kasus penodaan agama. Ini kasus yang berbeda nih. Jadi ada dua kasus kalau begitu tuh. Kasus ikut beropini, membuat keonaran, membuat kegaduhan tentang ijazah Pak Jokowi yang palsu. Yang kedua kasus penodaan agama terkait Sugik Nur ini. Bahkan menurut saya kalau ada yang mau memperkarakan kasus penodaan agama yang bisa dijerat, mungkin ya, atau diduga bisa dijeratkan kepada Sugik Nur, itu selain masalah mubahalah ini juga ada hal yang lain. Di antaranya, dulu pernah ada yang melaporkan kalau salah terkait azan itu. Ketika dia mengkritisi Gus Yakut terkait kontroversi azan. Dia melantunkan azan diikuti dengan suara gonggongan anjing itu. Kurang ajar itu, pekok itu. Saya nggak akan tirukan, nggak enak, nggak tega, nggak mungkin saya menirukan itu. Dia azan di bawah terus diikuti suara hu gitu. Silakan tuh, banyak videonya. Dua, itu menurut saya juga penodaan agama itu. Hanya belum ada yang memperkarakan saja itu. Kalau perlu tambahkan itu, item itu tuh, yang melaporkan Sugih itu di Jakarta itu, penodaan agama ya.